Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajila Briliana, NIM 7D11119157. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 Sistem Informasi Manajemen tentang pengguna dan pengembangan sistem. Baik, pertama-tama kita akan membahas organisasi bisnis. Jadi, dukungan sistem informasi bagi organisasi sistem informasi itu dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan juga area bisnis. Nah, di dalam organisasi layanan bisnis itu sendiri terdapat sumber informasi yang terdiri atas hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan juga informasi. Dan SD ini terdapat di area pengguna, dan ini merupakan tanggung jawab dari manajer di area pengguna. Selanjutnya adalah spesialis informasi. Jadi spesialis informasi itu terdiri dari programmer, operator, webmaster, spesialis jaringan, kemudian administrator database, dan juga analis sistem. Selanjutnya adalah sumber informasi. Ini adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer itu akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian administrator basis data. Jadi tugas DBA itu adalah perencanaan, keamanan, implementasi, dan juga operasi. Lalu selanjutnya adalah webmaster. Jadi webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan juga sesuatu hal yang terdapat di web perusahaan. Dan dia tuh harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antar perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnis itu selalu terbuka. Dan webmaster ini biasanya memiliki keahlian dalam hal memanipulasi atau perancangan grafik. Dan dia tuh juga bertanggung jawab dalam membuat gambar yang tersedia tetap konsisten dan saling mendukung dalam seluruh halaman di situs web. Dan salah satu tugas penting dari webmaster ini adalah mereka melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Selanjutnya adalah spesialis jaringan. Jadi ia bekerja dengan analis sistem dan juga pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber informasi yang menyebar. Dan memelihara jaringan dalam memenuhi persyaratan untuk aplikasi berbasis web itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan karena sebagian besar komunikasi itu terjadi di luar batas perusahaan. Tuh. Selanjutnya adalah programmer. Jadi programmer tuh orang yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna. Nah, kalau operator itu adalah orang yang menjalankan peralatan komunikasi berskala besar, misalnya seperti komputer mainframe dan juga server, yang biasanya itu berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur organisasi layanan informasi. Jadi, spesialis informasi dalam layanan informasi itu dapat diorganisasikan menjadi berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi yang berlokasi di unit IT. Nah, struktur organisasi inovatif, yaitu perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang disebut dengan terdesentralisasi secara sentral. Nah, hal ini itu dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT. Itu wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area mereka masing-masing. Nah, tapi memiliki kesulitan juga, yaitu yang pertama, IT itu kini memainkan peranan yang penting dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di dalam perusahaan. Yang kedua, perubahan teknologi itu yang pesat menuntun agar struktur itu memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keahlian bagi pengguna sistem maupun pengembang sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang tersedia dari vendor dan juga konsultan. Nah, sebagai respons atas kebutuhan tadi itu para peneliti mengidentifikasikan 3 struktur inovasi, yaitu yang pertama, model sekutu atau partner model, kemudian model platform, dan juga model terskala. Nah, cara pandang terhadap struktur organisasi itu menyadari bahwa fungsi IT bukanlah suatu unit berdiri sendiri yang menyimpan sumber daya informasi dan memberikan semua sistem informasi kepada para penggunanya. Ada 2 pokok penting, yaitu yang pertama, IT itu berinteraksi dengan pengguna maupun vendor. Dan yang kedua, tanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu itu dialokasikan kepada para spesialis. Itu.
Lalu selanjutnya adalah komputasi pengguna akhir. Jadi pengguna akhir itu merupakan sinonim dari pengguna yang mengoperasikan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Dan yang kedua, komputasi pengguna akhir itu disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu yang pertama, dampak pendidikan komputer, material layanan informasi, murahnya piranti keras, dan piranti lunak siap pakai. Dan pengguna akhir itu tidak bertanggung jawab penuh atas pengembangan sistem. Lalu selanjutnya adalah pengguna sebagai suatu sumber informasi. Jadi pengguna dari sistem informasi perusahaan itu adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan. Nah, keuntungannya adalah yang pertama dapat menyamakan kemampuan dan juga tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Selain ada keuntungan, pasti juga ada resikonya, seperti sasaran sistem yang buruk, kemudian hilang kendali, hilang keamanan, hilang integritas data, kemudian penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, dan juga sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Selanjutnya adalah kriteria pendidikan, pengetahuan, dan juga keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi pengembangan sistem informasi itu membutuhkan pengetahuan dan juga keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh spesialis informasi dan juga pengguna. Seperti itu. Nah, pengetahuan pengembangan sistem itu sesuatu yang dapat dipelajari baik itu melalui mata kuliah secara normal ataupun dipelajari sendiri secara otodidak. Pengetahuan itu bisa berupa pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dan juga dasar-dasar bisnis. Kemudian untuk keahliannya seperti keahlian komunikasi, kemampuan analisis, kreativitas, dan juga kepemimpinan. Lalu mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh SDI perusahaan, seperti hardware, software, informasi, database, fasilitas pengguna, dan juga spesialis informasi. Nah, selanjutnya adalah otomatisasi kantor. Jadi, otomatisasi kantor itu adalah menerapkan teknologi di dalam pekerjaan kantor dan meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama itu berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang di dalam perusahaan ke orang di luar perusahaan. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah memberikan sambungan komunikasi atau mempermudah komunikasi antara orang-orang di dalam perusahaan dengan pihak eksternal di luar perusahaan. Nah, pergeseran dari pemecahan masalah administrasi manajerial. Jadi contoh aplikasi dari OA sendiri itu misalnya seperti pengolah kata, email, fax email, dan juga penanggalan elektronik. Nah, selanjutnya adalah kantor maya. Jadi kantor maya itu adalah konsep di mana pekerjaan kantor itu dapat dilakukan di semua tempat selama tempat kerja tersebut itu terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Tuh. Keuntungannya itu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan juga adanya kontribusi sosial. Sementara kalau kerugiannya sendiri adalah moral yang rendah, kemudian kekhawatiran akan terganggunya risiko keamanan perusahaan itu sendiri. Lalu telekomunikating atau komunikasi jarak jauh. Keuntungannya adalah fleksibilitas waktu, kemudian memudahkan dalam komunikasi. Sementara kalau kerugiannya sendiri adalah bersifat isolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir, meningkatkan ketegangan di keluarga begitu. Nah, kalau keuntungan dan kerugian hoteling, yaitu kalau keuntungannya pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan juga fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Sementara kalau kerugiannya itu meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruang kantor pribadi. Kemudian juga hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan yang terakhir potensi dampak negatif pada budaya korporat. Nah, kalau organisasi maya itu adalah keberhasilan kantor maya memicu para visioner itu untuk melihat bagaimana kantor maya itu dapat diperluas lagi hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan di sebuah organisasi maya. Jadi di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan itu dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Nah, dampak-dampak sosialnya apa? Industri itu makin tertarik pada konsep kantor maya karena memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan juga kecerdasan. Tuh.
Nah, yang terakhir adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Jadi unsur yang paling penting dalam sistem itu sendiri adalah pengguna dan juga spesialis informasi. Unsur manusia itu terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan juga penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut tuh membentuk tim pengembangan yang jika mereka bekerja sama, tuh pasti sistem akan semakin berkembang dengan pesat. Gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.